Ketika kita berpikir tentang seseorang yang terpilih untuk sebuah misi istimewa, sosok yang cerah, penuh percaya diri, dan tegar mungkin adalah gambaran pertama yang muncul di benak kita. Gambaran ini memang kerap melekat pada sosok yang terpilih, namun pandangan ini juga bisa menjadi beban besar bagi mereka yang menjalaninya. Siapa yang belum pernah merasa terperangkap dalam harapan untuk menjadi sempurna dalam segala hal? Dan bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu merasakan bagaimana keinginan akan kesempurnaan itu bisa berubah menjadi beban dalam perjalanan hidupmu? Kebenarannya, pencarian akan kesempurnaan ini tidaklah selalu sama untuk setiap orang. Ada jenis perfeksionisme yang bagaikan bayangan, selalu mengintai, menyamar sebagai dedikasi dan komitmen, padahal menyembunyikan keraguan dan ketakutan. Mari kita telusuri beberapa tipe perfeksionisme yang sering dihadapi oleh mereka yang merasa terpanggil, agar dengan mengenali ini, kamu bisa membebaskan diri dari siklus keraguan dan tekanan batin. Dengarkan baik-baik, perhatikan setiap kata hingga akhir, karena di balik setiap kalimat tersimpan makna yang dalam. Pastikan kamu menyaksikan video ini sampai habis, dan biarkan setiap energi dan pesan yang ada di dalamnya meresap perlahan ke dalam jiwamu. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi bagi mereka yang terpilih, tantangan ini adalah bagian dari pencapaian diri dan perjalanan untuk menemukan kedamaian sejati. Sebelum melangkah lebih jauh, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 di bawah ini. Tindakan sederhana ini adalah sinyal kuat untuk alam semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Putar video ini berkali-kali sepanjang harimu. Biarkan energinya mengalir ke dalam hatimu dan memperkuat niatmu kepada semesta. Ingatlah, mereka yang sungguh-sungguh, yang mengulanginya dalam keseharian mereka, adalah mereka yang akan melihat perubahan dalam hidupnya. Biarkan kata-kata ini menjadi teman setiamu, pemandu dalam perjalanan menuju penerimaan diri, pencapaian spiritual, dan penemuan jati diri yang lebih dalam. Karena dalam setiap langkah ini, kamu tengah mengirimkan getaran kepada semesta bahwa kamu siap. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dan biarkan dirimu terbuka untuk setiap pesan yang akan disampaikan. Bab 1. Perfectionist Classic. Saat ideal kesempurnaan menjadi penghalang. Dalam perjalanan hidup ini, ada mereka yang merasa panggilan untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Mereka dikenal sebagai sang perfeksionis klasik. Bagi mereka, kesempurnaan bukan sekadar keinginan. Ini adalah keharusan, sebuah kompas yang selalu menunjukkan arah menuju ketidakbercelahan. Mereka percaya bahwa hanya dengan menjadi sempurna, mereka akan dihargai, diterima, dan dianggap layak menjalani peran mereka di dunia ini. Dari luar, mereka tampak sebagai sosok yang selalu memancarkan ketekunan dan dedikasi yang luar biasa. Namun, di balik itu semua, ada beban besar yang tak terlihat, beban untuk terus memenuhi standar yang tinggi tanpa henti. Setiap tindakan, setiap kata, dan setiap hasil harus melewati saringan ketat yang mereka buat sendiri. Ini bukan saringan sederhana, tetapi sebuah labirin ekspektasi yang begitu rumit, yang membuat mereka merasa terjebak dalam lingkaran yang hampir tak terpecahkan. Sang perfeksionis klasik biasanya membangun pola pikir ini dari pengaruh eksternal yang telah mengakar kuat sejak masa kecil. Pujian dari guru atau orang tua, pengakuan dari orang-orang sekitar, atau bahkan pandangan masyarakat yang selalu mengharapkan kesempurnaan, semua itu terpatri di hati mereka, menciptakan keyakinan bahwa kesalahan bukanlah pilihan. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang merasa bahwa setiap hal yang dilakukan harus mendekati atau bahkan mencapai kesempurnaan. Karena hanya dengan itulah mereka merasa layak dihormati dan dicintai. Bayangkan seseorang yang sejak kecil dikenal sebagai yang terbaik dalam banyak hal. Di sekolah, dalam olahraga, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Kehidupan mereka penuh dengan pujian dan pengakuan.
seolah-olah mereka diciptakan untuk menjadi sosok yang tak boleh melakukan kesalahan. Namun, lambat laun, mereka mulai menyadari bahwa untuk mempertahankan status tersebut, mereka harus bekerja lebih keras lagi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan setiap kali mereka berhasil mencapai sesuatu, harapan baru muncul, target baru terbentang di depan mereka. Seiring berjalannya waktu, tekanan ini semakin terasa menyesakkan, namun mereka terus melangkah, terperangkap dalam tuntutan yang tak pernah cukup. Bagi sang perfeksionis klasik, kesalahan adalah musuh terbesar. Setiap kegagalan bukan sekadar tanda kekurangan, melainkan pukulan telak bagi harga diri mereka. Rasa takut untuk gagal menjadi begitu besar, hingga mereka lebih memilih menghindari situasi yang bisa memperlihatkan kekurangan. Bahkan, dalam interaksi sosial, mereka merasa ragu untuk membuka diri atau berbicara tentang hal yang tidak sepenuhnya mereka kuasai, karena mereka takut terlihat kurang sempurna. Di dalam diri mereka, ada keyakinan bahwa kekurangan adalah cermin ketidaklayakan. Dalam kehidupan sehari-hari, sang perfeksionis klasik seringkali terjebak dalam detail. Mereka akan memeriksa, mengulang, dan menyempurnakan setiap aspek pekerjaan mereka. Tidur pun menjadi hal yang sulit karena mereka terlalu sibuk memastikan bahwa tidak ada celah yang terlewat. Ketika tugas akhirnya selesai, mereka tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan, melainkan hanya melihat ketidaksempurnaan kecil yang masih bisa diperbaiki. Orang lain mungkin melihat mereka sebagai sosok yang sangat kompeten, dedikatif, dan teliti. Namun di balik penampilan luar itu, ada rasa frustrasi yang terus mengintai. Kepuasan diri selalu menjauh, dan keberhasilan mereka pun terasa hampa, karena pikiran mereka selalu berfokus pada hal yang belum sempurna. Perfeksionisme ini bukan hanya berdampak pada pekerjaan mereka, tetapi juga menjalar ke berbagai aspek kehidupan. Dalam pergaulan sosial, mereka enggan menunjukkan kelemahan. Mereka merasa harus menjadi sahabat yang ideal, pasangan yang sempurna, atau anak yang teladan. Konflik atau ketidaksetujuan sedikit pun dianggap sebagai cerminan kegagalan pribadi. Rasa takut untuk dianggap tidak cukup baik menciptakan tembok emosional yang sulit ditembus, menghalangi mereka untuk menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Alih-alih hidup secara spontan dan ringan, mereka terpaksa mengatur setiap kata dan gerak untuk memastikan tak ada kekurangan yang tampak. Tekanan untuk menjadi sempurna ini berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental mereka. Tidak jarang sang perfeksionis klasik mengalami kecemasan, kelelahan yang kronis, dan sulit tidur. Dalam kasus yang lebih serius, perfeksionisme ini dapat memicu depresi. Mereka terjebak dalam siklus kelelahan yang terus-menerus, di mana keberhasilan seolah-olah hanyalah perpanjangan dari target baru yang akan terus mereka kejar tanpa henti. Hidup mereka selalu dipenuhi oleh perasaan tegang, cemas menantikan tantangan berikutnya, dan bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Mereka jarang merasa damai atau menikmati momen saat ini, karena pikiran mereka selalu sibuk dengan apa yang masih perlu disempurnakan. Namun pada satu titik, sang perfeksionis klasik mulai merasakan tanda-tanda kelelahan yang tak terbantahkan. Mungkin mereka mengalami episode kelelahan yang berat, atau ada seseorang yang dengan tulus mengingatkan mereka untuk mulai bersikap lebih ramah terhadap diri sendiri. Pada saat-saat seperti ini, mereka mulai merenungkan alasan di balik pencarian kesempurnaan yang selama ini mereka kejar. Mereka pun menyadari bahwa dorongan ini lebih sering dilatar belakangi oleh rasa takut untuk tidak menjadi cukup baik, daripada keinginan sejati untuk memberikan yang terbaik. Kesadaran ini seringkali menyakitkan, karena mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah mengorbankan banyak hal hanya demi membuktikan sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Bahwa mereka sudah berharga, terlepas dari kesempurnaan atau ketidaksempurnaan mereka. Ini adalah awal dari transformasi besar, ketika sang perfeksionis klasik mulai melangkah di jalan penerimaan diri dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah sinonim dari keutuhan, bahwa menjadi sempurna tidak sama dengan menjadi lengkap. Mereka belajar bahwa perjalanan mereka sebagai sosok yang terpilih tidak perlu sempurna untuk bisa bermakna. Mereka pun mulai memahami bahwa setiap kesalahan, setiap kekurangan, dan setiap pelajaran adalah bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan mereka sebagai manusia.
Proses penerimaan ini tidaklah mudah. Ini adalah perjalanan yang panjang dan seringkali menyakitkan, karena mereka harus melepaskan keyakinan yang telah mereka pegang erat selama bertahun-tahun. Mereka harus belajar untuk berani menunjukkan kerentanan, menerima bahwa menjadi tidak sempurna adalah bukti dari kemanusiaan mereka. Perubahan ini tidak datang seketika, karena sang perfeksionis klasik masih merasakan tekanan dan dorongan untuk terus berusaha keras. Namun, perlahan-lahan, mereka mulai menumbuhkan momen-momen belas kasih terhadap diri sendiri. Alih-alih hanya berfokus pada hasil akhir, mereka mulai belajar untuk menghargai setiap usaha dan proses yang telah mereka jalani. Mereka belajar untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecil dan memahami bahwa istirahat serta perawatan diri juga adalah bagian dari misi mereka sebagai sosok yang terpilih. Seiring waktu, mereka pun menyadari bahwa keunggulan sejati tidak terletak pada ketiadaan celah, tetapi dalam kejujuran untuk menerima diri apa adanya dengan segala kekurangan. Transformasi ini adalah sebuah pembebasan yang luar biasa. Sang perfeksionis klasik mulai membiarkan diri mereka hidup lebih bebas dan spontan, terbuka untuk pengalaman baru, mengambil lebih banyak risiko, dan menyadari bahwa hidup ini terdiri dari proses mencoba dan memperbaiki. Mereka belajar bahwa setiap ketidaksempurnaan adalah bagian dari cerita hidup mereka, dan dengan menerima keterbatasan mereka, mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tahan banting. Pada akhirnya, sang perfeksionis klasik menyadari bahwa kesempurnaan yang selama ini mereka kejar bukanlah suatu kondisi eksternal, tetapi sebuah penerimaan yang ada di dalam hati. Mereka mulai menghargai proses dan melihat nilai dalam setiap langkah, terlepas dari hasilnya. Mereka pun memahami bahwa misi hidup ini bukanlah tentang pencapaian tanpa celah, tetapi tentang keberanian untuk melanjutkan perjalanan dengan tulus, dengan penuh cinta pada diri sendiri dan pada kehidupan yang terus berkembang. Bab 2. Sang penyendiri, beratnya beban isolasi dan kemandirian. Di jalan panjang kehidupan, ada mereka yang menjunjung tinggi makna kemandirian, melihat kekuatan dalam kesendirian. Mereka adalah sang penyendiri, sosok yang memilih untuk mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi segala rintangan. Bagi mereka, kekuatan itu muncul dari kemampuan menghadapi tantangan tanpa bergantung pada orang lain. Namun, apa yang terlihat sebagai kekuatan ini sebenarnya menyimpan beban berat yang tak terlihat. Sebuah isolasi batin yang pelan, namun pasti menekan jiwa. Sejak masa muda, sang penyendiri mungkin telah belajar bahwa ketergantungan pada orang lain bisa membawa kekecewaan. Mungkin, ada momen-momen ketika mereka berharap mendapatkan dukungan, tetapi yang mereka temukan hanyalah ketiadaan. Pengalaman ini tertanam dalam hati mereka dan membentuk prinsip hidup bahwa lebih baik berjuang sendiri daripada bergantung pada orang lain. Dalam kesendirian mereka menemukan sebuah kenyamanan yang tak tergoyahkan, percaya bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan menghadapi segala hal sendirian. Bayangkan seseorang yang menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa bantuan dari orang lain adalah bentuk kelemahan. Mereka begitu mengagungkan kemandirian hingga menolak setiap uluran tangan yang datang. Dalam pekerjaan, mereka mengambil alih semua tugas, bahkan yang sebenarnya bisa didelegasikan, karena mereka merasa bahwa menerima bantuan berarti mengakui bahwa mereka tidak cukup kuat. Di balik itu, mereka merasa bangga karena bisa mengandalkan diri sendiri, karena bagi mereka inilah tanda kekuatan dan keteguhan. Namun, seiring waktu, beban ini mulai terasa menekan, perlahan menggerogoti kebahagiaan mereka. Sang penyendiri seringkali tak menyadari bahwa kemandirian yang mereka puja telah membentuk dinding tak terlihat di sekeliling mereka. Orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa mereka tak pernah meminta bantuan, sehingga perlahan, bahkan tawaran bantuan pun berhenti datang. Mereka hidup dalam keheningan emosional, jauh dari kenyamanan yang datang dari hubungan yang saling mendukung. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang membangun benteng yang, alih-alih melindungi, justru mengisolasi mereka dari kehangatan manusiawi dan cinta tanpa syarat. Dalam isolasi ini, sang penyendiri mulai merasa beban yang tak terkatakan. Kelelahan mental dan fisik mulai menggerogoti jiwa mereka.
kemandirian yang dulu menjadi kebanggaan kini terasa seperti rantai yang mengikat, membuat mereka jauh dari pengalaman dukungan bersama. Mereka merasa lelah, tetapi tetap tak berani membuka diri untuk meminta bantuan. Takut akan apa yang akan orang lain pikirkan, takut dianggap lemah. Dalam hati mereka, ada ketakutan besar bahwa dengan menunjukkan kelemahan, mereka akan kehilangan harga diri yang telah dibangun bertahun-tahun. Namun, setiap perjalanan pasti menemukan titik balik. Bagi sang penyendiri, titik ini seringkali datang di saat-saat paling rentan, ketika tubuh dan jiwa sudah mencapai batasnya. Mungkin mereka mengalami masa kelelahan berat, atau mungkin seseorang yang mereka sayangi menyampaikan pesan lembut yang akhirnya menyentuh hati mereka. Di momen inilah, perlahan mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berarti harus menghadapi segalanya sendirian. Justru, kekuatan sejati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita juga membutuhkan orang lain. Perjalanan menuju keterbukaan ini tidaklah mudah bagi sang penyendiri. Mereka harus melepaskan keyakinan yang telah lama mereka yakini, harus berani melangkah ke dalam ketidakpastian. Namun, sedikit demi sedikit, mereka mulai membiarkan diri mereka merasakan kehangatan dari dukungan orang lain. Mereka mulai membuka diri pada kemungkinan bahwa meminta bantuan tidak menjadikan mereka lemah, melainkan semakin kuat, karena kini mereka memahami bahwa kekuatan bisa tumbuh melalui hubungan dan kolaborasi. Dalam perjalanan transformasi ini, sang penyendiri mulai memahami arti sejati dari kemandirian. Mereka menyadari bahwa menjadi mandiri bukan berarti menolak semua bantuan, melainkan mengetahui kapan harus berjalan sendiri dan kapan harus menerima tangan yang terulur. Mereka belajar bahwa kehidupan bukanlah beban yang harus ditanggung sendirian, tetapi sebuah perjalanan yang lebih kaya ketika dilalui bersama. Mereka memahami bahwa kerentanan adalah bagian dari kekuatan, bahwa dengan membuka diri, mereka tidak hanya memberi kesempatan bagi orang lain untuk membantu, tetapi juga mengizinkan diri mereka sendiri untuk bertumbuh. Sang penyendiri menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan. Mereka belajar bahwa dengan menerima bantuan, mereka tidak hanya memperkuat diri, tetapi juga membangun koneksi yang mendalam dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai merasakan kedamaian dalam berbagi, menemukan kebahagiaan dalam dukungan, dan merasakan kekuatan dalam persahabatan. Proses ini adalah pembebasan dari beban isolasi, membebaskan mereka dari rantai yang selama ini menahan jiwa mereka. Seiring waktu, sang penyendiri mulai menemukan harmoni antara kemandirian dan kebersamaan. Mereka belajar bahwa dukungan bukanlah beban, melainkan kekuatan tambahan dalam perjalanan mereka. Kini, mereka tidak lagi merasa harus menjadi yang terkuat dalam segala hal. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada keseimbangan antara kemandirian dan keberanian untuk meminta bantuan. Mereka memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang berani terhubung dan berjalan bersama. Transformasi ini membawa sang penyendiri ke dalam kehidupan yang lebih damai dan utuh. Mereka kini melihat bahwa setiap hubungan adalah berkah, setiap dukungan adalah sumber energi, dan setiap bantuan adalah pengingat bahwa mereka tidak perlu berjuang sendirian. Dengan hati yang terbuka, mereka melangkah maju, merasakan kebebasan dalam menerima dan memberi, serta menemukan kedalaman dalam setiap hubungan yang mereka bangun. Sang penyendiri akhirnya memahami bahwa hidup ini adalah tentang memilih. Kapan kita harus berjalan sendiri, dan kapan kita perlu membuka diri untuk menerima dukungan. Mereka menyadari bahwa dalam kerendahan hati untuk menerima bantuan, ada kekuatan yang luar biasa. Dan kini, mereka tak lagi takut akan kelemahan, karena mereka tahu bahwa setiap kelemahan yang mereka tunjukkan adalah jembatan menuju kekuatan yang lebih besar. Mereka menjadi contoh yang menginspirasi, karena kekuatan mereka bukanlah karena mereka dapat melakukan segalanya sendiri, tetapi karena mereka berani membuka hati untuk dukungan yang membawa mereka semakin dekat pada tujuan hidup yang lebih bermakna. Bab 3. Si alami, tantangan menerima, bahwa tidak semua hal datang dengan mudah. Dalam perjalanan kita sebagai manusia, terkadang ada yang dikaruniai kemampuan alami untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat. Mereka adalah sosok yang dikenal sebagai si alami. Mereka yang seolah-olah lahir dengan bakat bawaan, mampu menyerap ilmu dan pengalaman dengan kecepatan yang membuat orang lain takjub.
Si alami adalah mereka yang membuat segalanya tampak mudah. Setiap pelajaran seakan dapat dikuasai hanya dengan satu kali mencoba, dan setiap tantangan seperti tak memiliki arti. Namun, justru di balik kemudahan ini, ada sebuah tantangan besar yang jarang terlihat oleh mata orang lain. Bakat yang dulu mereka banggakan, perlahan-lahan menjadi beban yang tak kasat mata. Si alami mulai merasa terjebak dalam ekspektasi bahwa mereka harus selalu unggul, bahwa kesuksesan harus datang dengan mudah, dan bahwa setiap kesulitan adalah ancaman bagi identitas mereka sebagai seseorang yang berbakat. Mereka mulai percaya bahwa apa yang layak dilakukan adalah yang bisa mereka kuasai dengan cepat. Namun, ketergantungan pada kemudahan ini secara perlahan mengungkung mereka, membatasi potensi sebenarnya yang bisa mereka raih. Bayangkan seseorang yang selalu dikenal sebagai orang yang pintar sejak kecil, yang segala sesuatunya terasa alami baginya. Dari pelajaran sekolah hingga aktivitas sehari-hari, mereka terbiasa mendapatkan pengakuan karena kecepatan mereka dalam memahami sesuatu. Namun, seiring waktu, muncul tantangan yang lebih besar, dan untuk pertama kalinya, mereka dihadapkan pada sesuatu yang tidak datang dengan mudah. Mereka mulai merasakan ketidaknyamanan dan kebingungan, bahkan ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa kali ini tidak semudah sebelumnya? Bagaimana jika ini berarti mereka tidak lagi berbakat? Dalam benak si alami, ada suara yang membisikkan bahwa kegagalan memahami sesuatu dengan cepat adalah tanda kelemahan, bahwa menghadapi kesulitan adalah cermin ketidaksempurnaan. Ini adalah rasa takut yang mendalam, perasaan bahwa identitas mereka sebagai seseorang yang cerdas dan berbakat mulai goyah. Untuk menghindari perasaan ini, mereka kerap menghindari tantangan yang memerlukan usaha lebih, memilih jalan yang mereka tahu akan berakhir dengan keberhasilan instan. Namun, pilihan ini adalah jebakan yang diam-diam mengunci mereka dalam lingkaran kenyamanan, jauh dari pertumbuhan dan perkembangan sejati. Lama-kelamaan, si alami mulai merasa terjebak dalam pola yang tak memberdayakan. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, perasaan bahwa mereka benar-benar berkembang dan bertumbuh. Meskipun mereka tampak sukses di mata orang lain, di dalam hati mereka ada kehampaan, sebuah dorongan untuk lebih, untuk menantang batas diri yang sesungguhnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah hidup hanya tentang melakukan apa yang sudah mereka kuasai? Bukankah ada lebih banyak hal yang bisa ditemukan di balik perjuangan dan usaha yang sebenarnya? Titik balik dalam perjalanan si alami adalah ketika mereka mulai menerima bahwa belajar dan berkembang bukanlah tentang kecepatan atau kemudahan. Mereka menyadari bahwa proses adalah bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian sejati, bahwa setiap kesulitan bukanlah ancaman, tetapi kesempatan untuk menggali lebih dalam dan menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Mereka mulai membuka diri untuk menghadapi tantangan yang membutuhkan lebih banyak dedikasi, ketekunan, dan kesabaran. Mereka belajar bahwa ada keindahan dalam setiap usaha, dalam setiap kesalahan, dan dalam setiap kali mereka harus mencoba kembali. Proses ini bukanlah hal yang mudah bagi si alami. Mereka harus melepaskan keyakinan bahwa kemampuan mereka hanya bernilai jika segala sesuatu datang dengan mudah. Mereka harus menerima bahwa nilai diri mereka tidak bergantung pada seberapa cepat mereka mencapai sesuatu, tetapi pada kedalaman usaha dan ketulusan hati mereka dalam setiap langkah. Perlahan, mereka mulai belajar untuk menghargai setiap proses pembelajaran, untuk menikmati setiap momen ketika mereka harus berjuang, dan untuk merasakan kebahagiaan dalam setiap kemajuan, betapapun kecilnya. Seiring berjalannya waktu, si alami menemukan sebuah kebenaran yang mengubah cara mereka memandang diri dan perjalanan hidup mereka. Mereka menyadari bahwa bakat alami hanyalah permulaan, sebuah anugerah yang membuka jalan, tetapi bukan jaminan keberhasilan sejati. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati terletak dalam ketekunan, dalam keberanian untuk mencoba meski belum pasti, dan dalam kesediaan untuk belajar dari setiap kegagalan. Dalam proses transformasi ini, si alami menemukan kebebasan baru. Mereka mulai mencari aktivitas dan tantangan yang memerlukan usaha lebih, yang mengharuskan mereka untuk berlatih dan tumbuh secara perlahan. Mereka tidak lagi takut pada kesulitan atau kegagalan. Sebaliknya,
Mereka melihatnya sebagai bagian dari proses yang akan memperkaya jiwa dan menguatkan karakter. Mereka belajar bahwa setiap pengalaman yang sulit adalah kesempatan untuk menemukan potensi yang mungkin tak pernah mereka sadari sebelumnya. Di akhir perjalanan ini, si alami menemukan kedamaian dalam menerima ketidaksempurnaan. Mereka menyadari bahwa keindahan hidup bukanlah pada seberapa cepat mereka menguasai sesuatu, melainkan pada kedalaman pengalaman dan makna yang mereka temukan di sepanjang jalan. Mereka kini melihat setiap momen belajar sebagai anugerah, setiap kesulitan sebagai berkah, dan setiap usaha sebagai langkah menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Dengan penuh rasa syukur, si alami melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang lebih terbuka. Mereka tidak lagi terpaku pada label berbakat atau alami, tetapi melihat diri mereka sebagai seorang pembelajar sejati. Mereka memahami bahwa pencapaian sejati bukanlah hasil akhir, tetapi proses yang dilalui dengan ketulusan dan keberanian. Mereka kini siap menghadapi tantangan apapun yang datang, karena mereka tahu bahwa setiap langkah di jalan yang sulit adalah bagian dari transformasi diri yang lebih besar dan lebih berarti. Si alami akhirnya menyadari bahwa kekuatan sejati mereka bukanlah dalam kecepatan belajar, tetapi dalam keberanian untuk terus belajar, dalam ketulusan untuk menerima setiap pengalaman, dan dalam kebijaksanaan untuk melihat setiap kegagalan sebagai batu loncatan. Mereka menemukan kepuasan dalam setiap usaha, dalam setiap tetes keringat, dan dalam setiap jejak yang mereka tinggalkan di sepanjang perjalanan hidup ini. Bagi mereka, hidup kini adalah tentang kedalaman, tentang keberanian, dan tentang mencintai setiap momen yang mengubah mereka menjadi manusia yang lebih utuh dan lebih berarti. Bab 4. Superwoman atau Superman. Saat menjadi segalanya untuk semua orang menjadi beban. Ada mereka yang tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuatan terbesar mereka adalah mampu menjadi segalanya untuk semua orang. Mereka dikenal sebagai Superwoman atau Superman. Mereka adalah pribadi yang merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan orang-orang di sekitarnya, mengemban harapan dari keluarga, teman, rekan kerja, bahkan dunia. Dalam pandangan mereka, peran mereka adalah menjadi penopang, pengayom, pemberi solusi dalam setiap situasi. Mereka selalu ada saat dibutuhkan, selalu siap memberi bantuan, dan selalu berusaha mengatasi semua persoalan. Namun, di balik semangat ini, ada beban besar yang tersembunyi, sebuah tuntutan yang secara perlahan menggerogoti jiwa dan ketenangan mereka. Sejak usia muda, Superwoman atau Superman terbiasa menerima pujian dan pengakuan atas kekuatan serta keberanian mereka. Mereka mungkin sering mendengar, "Kamu hebat, bisa mengatasi semua ini," atau "Tanpamu, kami tidak tahu harus bagaimana." Kata-kata ini menjadi sumber motivasi sekaligus ekspektasi yang mereka bawa hingga dewasa. Dalam benak mereka, ada sebuah keyakinan bahwa jika mereka berhenti atau menunjukkan kelemahan, maka semua akan runtuh. Mereka merasa harus tetap kuat, tak peduli seberapa lelah atau rapuh mereka sebenarnya. Bayangkan seseorang yang sejak masa kecil selalu menjadi andalan. Di sekolah mereka adalah yang pertama membantu teman yang kesulitan. Di rumah mereka adalah penenang bagi keluarga, siap memberi solusi atau sekadar telinga untuk mendengar. Saat dewasa, pola ini berlanjut. Di tempat kerja, mereka rela bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas yang bukan tanggung jawabnya. Dan dalam hubungan pribadi, mereka berusaha selalu menjadi yang terbaik, mengorbankan waktu serta tenaga demi orang-orang yang mereka cintai. Namun, dalam upaya terus-menerus untuk menjadi segalanya bagi semua orang, mereka perlahan mengabaikan satu hal penting, kebutuhan diri sendiri. Sosok Superwoman atau Superman jarang mengizinkan diri mereka untuk beristirahat. Bagi mereka, jeda adalah tanda kelemahan, dan meminta bantuan adalah pengakuan bahwa mereka tidak cukup kuat. Di balik wajah yang selalu tersenyum dan sikap yang tenang, ada hati yang lelah, jiwa yang mulai rapuh, dan tubuh yang perlahan merasakan dampak dari tekanan yang terus-menerus. Mereka terjebak dalam ilusi bahwa keberhasilan hidup mereka terletak pada kemampuan untuk menanggung segala beban, seakan-akan menjadi tiang yang menopang segalanya tanpa boleh bergoyah. Seiring berjalannya waktu,
tekanan ini mulai mengambil bentuknya sendiri. Mereka mulai merasakan kelelahan fisik dan emosional, tetapi mereka tetap menolak untuk memperlambat langkah. Kelelahan ini bukan hanya soal fisik. Ini adalah beban emosional yang kian menumpuk, mengikis kebahagiaan yang sederhana. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan, percaya bahwa kekuatan mereka akan cukup untuk mengatasi semuanya. Mereka tak menyadari bahwa dalam usaha untuk selalu menjadi yang terkuat, mereka telah mengabaikan kebahagiaan dan kedamaian yang mereka sendiri butuhkan. Namun, dalam setiap perjalanan, ada titik ketika kita tak bisa lagi melangkah tanpa mengakui batasan diri. Bagi Superwoman atau Superman, momen ini seringkali datang sebagai seruan dari tubuh dan jiwa yang sudah mencapai batasnya. Mungkin mereka mengalami kejadian yang membuat mereka sadar, atau mungkin ada orang yang mencintai mereka dengan tulus yang mengatakan, "Istirahatlah, kamu tidak harus melakukannya sendiri." Di saat-saat inilah mereka mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menanggung semua beban, tetapi tentang mengetahui kapan harus berbagi, kapan harus istirahat, dan kapan harus merangkul kelemahan. Transformasi Superwoman atau Superman dimulai ketika mereka belajar bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti harus mengatasi segalanya sendiri. Mereka mulai memahami bahwa dengan menerima keterbatasan dan membiarkan orang lain membantu, mereka tidak hanya memperkuat diri mereka sendiri, tetapi juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk tumbuh. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dalam menaklukkan setiap rintangan seorang diri, tetapi dalam membangun hubungan yang tulus, di mana mereka bisa saling menguatkan dan saling mendukung. Dalam proses ini, Superwoman atau Superman mulai merasakan kebebasan yang belum pernah mereka alami. Mereka mulai belajar untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, untuk mengambil jeda tanpa merasa lemah, dan untuk menerima bantuan tanpa merasa kalah. Mereka mulai membuka hati untuk memahami bahwa tidak apa-apa menjadi manusia yang rapuh, bahwa ada kekuatan besar dalam kejujuran tentang keterbatasan, dan bahwa dunia tidak akan runtuh jika mereka sesekali berhenti sejenak. Mereka yang dulunya merasa harus selalu menjadi pelindung bagi semua orang, kini mulai menyadari bahwa mereka pun membutuhkan perlindungan, bahkan dari diri mereka sendiri. Mereka mulai melihat bahwa hidup ini tidak hanya tentang memberi tanpa henti, tetapi juga tentang menerima, tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Mereka memahami bahwa kehidupan yang sejati bukanlah tentang menjadi segalanya bagi semua orang, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan menjalani hidup dengan seimbang. Perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang dan seringkali sulit, tetapi bagi Superwoman atau Superman, ini adalah kebebasan yang hakiki. Mereka mulai belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu berarti menahan beban, tetapi juga tentang melepaskan, mengizinkan diri untuk direngkuh dalam cinta dan dukungan orang lain. Mereka menemukan kedamaian dalam kesadaran bahwa tidak apa-apa untuk menjadi rentan, bahwa kelembutan dan kerentanan adalah bagian dari kekuatan, dan bahwa jiwa mereka akan tumbuh lebih kuat dalam kelembutan tersebut. Pada akhirnya Superwoman atau Superman menemukan bahwa menjadi segala-galanya bukanlah yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup dengan bermakna. Mereka mulai merasakan bahwa ada kebahagiaan dalam menjadi cukup, dalam merangkul kelemahan, dan dalam membiarkan diri untuk beristirahat. Mereka kini tahu bahwa mereka tidak harus mengatasi semua sendiri, bahwa berbagi beban adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri, dan bahwa menerima bantuan bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih damai, mereka melangkah maju, bukan lagi sebagai pahlawan yang harus menyelamatkan semua orang, tetapi sebagai manusia yang siap menjalani hidup dengan penuh cinta dan keseimbangan. Kini, mereka memahami bahwa kekuatan sejati terletak dalam keikhlasan menerima diri, dalam keberanian untuk meminta bantuan, dan dalam kebebasan untuk hidup dengan seimbang. Superwoman atau Superman akhirnya menemukan bahwa hidup ini lebih indah ketika kita tidak hanya memberi, tetapi juga menerima. Mereka belajar bahwa keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati, dan bahwa dalam membiarkan diri mereka untuk direngkuh oleh cinta dan dukungan orang lain, mereka menemukan kekuatan yang tak terduga, kekuatan yang datang dari penerimaan dan ketenangan hati.
Bab 5. Sang spesialis, beban mengetahui segalanya dan kecemasan. Tidak pernah cukup di antara mereka yang merasa terpanggil untuk misi besar, ada sosok yang dikenal sebagai sang spesialis. Mereka adalah mereka yang merasa perlu untuk menguasai setiap aspek dari tugas yang mereka emban, yang tak henti-hentinya mencari pengetahuan hingga ke detail terkecil. Bagi sang spesialis, pengetahuan adalah kekuatan, dan menguasai sesuatu sepenuhnya adalah cara mereka meraih ketenangan dan keyakinan diri. Namun, dalam hasrat tanpa henti untuk memahami segalanya, mereka kerap mengorbankan kedamaian batin mereka sendiri, terjebak dalam lingkaran kecemasan bahwa mungkin di luar sana masih ada hal yang belum mereka kuasai. Sejak awal perjalanan hidup mereka, sang spesialis telah terbiasa menerima pujian dan pengakuan karena kecerdasan dan kedalaman pengetahuan mereka. Mungkin mereka tumbuh dengan anggapan bahwa menjadi yang paling tahu adalah cara untuk dihargai, untuk diakui, dan untuk membuktikan bahwa mereka layak menjalani misi yang besar ini. Setiap kali mereka menunjukkan pengetahuan mereka, ada perasaan aman yang mengisi hati mereka. Seolah-olah penguasaan pengetahuan tersebut adalah satu-satunya cara agar mereka diterima. Bayangkan seseorang yang tak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka ketahui, selalu merasa perlu belajar lebih banyak, memahami lebih dalam. Di tempat kerja, mereka rela begadang hanya untuk memastikan bahwa tidak ada detail yang terlewat. Dalam kehidupan sosial, mereka lebih memilih untuk diam jika merasa belum menguasai suatu topik dengan sempurna, karena bagi mereka, ketidaktahuan adalah sebuah kekurangan yang sulit diterima. Setiap kali mereka menghadapi situasi baru, mereka merasa harus menjadi yang paling tahu, yang paling siap, seolah-olah nilai diri mereka bergantung pada seberapa banyak informasi yang mereka miliki. Namun, dalam pencarian tanpa henti akan kesempurnaan pengetahuan, sang spesialis mulai merasa terkekang oleh beban yang mereka ciptakan sendiri. Ketika seharusnya pengetahuan menjadi sumber kebahagiaan dan pertumbuhan, justru ia menjadi sumber kecemasan dan ketegangan. Mereka selalu merasa bahwa apa yang mereka ketahui belumlah cukup. Selalu ada rasa takut akan pertanyaan yang tak bisa mereka jawab atau detail yang mungkin terlewatkan. Mereka hidup dalam bayang-bayang kecemasan bahwa di luar sana ada orang yang mungkin lebih tahu, lebih ahli, dan bahwa ketidaktahuan sekecil apapun bisa mengancam identitas mereka sebagai seseorang yang spesial. Sang spesialis hidup dalam dunia di mana mereka selalu merasa tertinggal, selalu merasa bahwa apa yang mereka ketahui masih belum cukup. Setiap kali mereka berhasil menguasai satu hal, muncul lagi topik baru yang membuat mereka kembali pada siklus belajar yang tak berujung. Dalam hati mereka, ada kegelisahan yang tak pernah reda, sebuah perasaan bahwa di balik setiap keberhasilan, ada kekurangan yang harus segera diperbaiki. Mereka tak pernah membiarkan diri mereka beristirahat sejenak, karena bagi mereka, berhenti adalah tanda kelemahan, sebuah pengakuan bahwa mungkin mereka tidak tahu segalanya. Namun, setiap perjalanan memiliki titik balik. Bagi sang spesialis, titik ini sering datang ketika kelelahan mencapai puncaknya, saat tubuh dan pikiran mereka menyerah pada tekanan yang terus mereka pikul. Dalam momen-momen seperti ini, mereka mungkin mulai menyadari bahwa pencarian akan pengetahuan tanpa akhir justru membuat mereka kehilangan esensi dari perjalanan hidup itu sendiri. Mereka mulai merenungkan bahwa pengetahuan yang sejati bukanlah sekadar informasi yang tumpang tindih, tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus menerima, kapan harus membiarkan diri menjadi manusia yang belajar, bukan seorang yang harus tahu segalanya. Transformasi sang spesialis dimulai saat mereka menerima kenyataan bahwa mereka tidak harus tahu segalanya untuk menjadi cukup. Mereka mulai belajar bahwa di balik ketidaktahuan ada ruang untuk bertumbuh, bahwa tidak memiliki semua jawaban bukanlah kelemahan, melainkan peluang untuk terus berkembang dan membuka diri terhadap pengalaman baru. Mereka mulai memahami bahwa pencarian pengetahuan sejati tidaklah tentang mengejar detail demi detail, melainkan tentang membuka diri
terhadap kebijaksanaan yang muncul melalui proses yang alami. Seiring waktu, sang spesialis mulai menemukan kebebasan dalam menerima ketidaksempurnaan. Mereka mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menjadi yang paling tahu, tetapi tentang menjadi yang paling tulus dalam setiap pembelajaran. Mereka memahami bahwa apa yang mereka ketahui adalah bagian dari diri mereka, namun bukan satu-satunya hal yang mendefinisikan siapa mereka. Mereka mulai membuka hati untuk membiarkan diri mereka belajar dengan penuh keikhlasan, tanpa terbebani oleh ekspektasi bahwa mereka harus selalu sempurna dalam setiap hal. Dalam proses ini, sang spesialis menemukan sebuah kedamaian yang belum pernah mereka rasakan. Mereka mulai merasakan kebebasan untuk belajar tanpa tekanan, untuk menjelajahi tanpa ketakutan akan ketidaksempurnaan. Mereka memahami bahwa hidup ini bukanlah tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang merangkul perjalanan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap belajar dari segala sesuatu, bahkan dari ketidaktahuan itu sendiri. Pada akhirnya, sang spesialis memahami bahwa pencapaian sejati bukanlah jumlah pengetahuan yang mereka miliki, melainkan kedalaman kebijaksanaan yang mereka temukan dalam setiap langkah perjalanan. Mereka tidak lagi terobsesi untuk menjadi yang paling tahu. Mereka kini berfokus untuk menjadi yang paling ikhlas, yang paling tulus, dan yang paling siap untuk belajar dari setiap pengalaman hidup. Mereka tidak lagi takut pada ketidaktahuan, karena kini mereka melihat bahwa di balik setiap misteri ada kebijaksanaan yang siap menunggu untuk ditemukan. Dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih damai, sang spesialis melangkah maju, bukan lagi sebagai seseorang yang terikat oleh tuntutan untuk tahu segalanya, tetapi sebagai pembelajar yang sejati. Mereka menemukan kekuatan dalam menerima keterbatasan, dalam memahami bahwa tidak ada seorang pun yang tahu segalanya, dan bahwa ketidaktahuan adalah jembatan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Mereka kini tahu bahwa perjalanan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi tentang seberapa dalam kita merasakan dan memahami. Sang spesialis akhirnya menemukan bahwa kehidupan yang penuh makna tidak selalu berasal dari menjadi yang paling tahu, tetapi dari menjadi yang paling sadar dan terbuka terhadap keindahan dalam setiap proses belajar. Mereka belajar bahwa dalam ketulusan menerima diri apa adanya, dalam kebesaran hati untuk mengakui bahwa selalu ada yang belum kita pahami, mereka menemukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk terus tumbuh, untuk terus belajar, dan untuk terus berjalan di jalan kebijaksanaan. Perjalanan menjadi seorang yang terpilih bukanlah tentang mengejar kesempurnaan tanpa celah atau mengetahui segalanya tanpa batas. Tidak pula tentang menjadi tiang yang menopang segalanya sendirian atau menampilkan kekuatan yang tak pernah goyah. Justru, perjalanan ini adalah tentang mengenali dan menerima sisi-sisi manusiawi yang ada di dalam diri, kerentanan, ketidaksempurnaan, keterbatasan, dan ketidaktahuan. Setiap langkah yang diambil oleh sang perfeksionis klasik, sang penyendiri, si alami, superwoman atau superman, dan sang spesialis membawa kita pada pemahaman bahwa kekuatan sejati terletak dalam penerimaan diri dan kerendahan hati. Mereka mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup yang penuh makna adalah perjalanan yang dilalui dengan keberanian untuk mengakui kelemahan, dengan cinta pada diri sendiri, dan dengan kesediaan untuk terus belajar. Kita semua dalam perjalanan kita memiliki potongan-potongan dari mereka. Mungkin ada saat di mana kita merasa perlu menjadi yang terbaik, tak pernah gagal. Mungkin kita merasa harus mengatasi segalanya sendirian atau merasa terbeban oleh ekspektasi untuk tahu segalanya. Namun, ingatlah bahwa nilai diri kita tidak terletak pada pencapaian yang tanpa celah, tetapi pada keberanian untuk tetap melangkah dengan hati yang penuh cinta dan ketulusan. Di dalam setiap ketidaksempurnaan, ada pelajaran yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam akan siapa diri kita. Di balik setiap keraguan, ada kebijaksanaan yang menanti untuk kita temukan. Dan di balik setiap batasan, ada kekuatan yang menanti untuk kita terima. Jadi, ketika kamu melanjutkan perjalanan ini, ingatlah bahwa menjadi manusia yang utuh bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi autentik, tulus, dan terbuka terhadap setiap pelajaran yang hadir. Jadilah cahaya bagi dirimu sendiri.
dan izinkan setiap pengalaman untuk memperkaya jiwa. Pada akhirnya, perjalanan ini bukanlah tentang mencapai tujuan, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang kamu ambil. Sebab, dalam setiap langkah inilah kita menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk menerima, mencintai, dan menjadi diri kita sepenuhnya.